Sabda TV. Baik ya, kita ambil sedikit faidah dari hadis ini, Pak. Hadis ini yang pertama kita ambil faidah, yaitu itsbatu ru'yatillahi azza wa jal, bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa kaum mukminin melihat Allah juga di padang mahsyar. Jadi di dua tempat ya. Di padang mahsyar dan di dalam surga. Adapun perbedaannya adalah bahwa di padang mahsyar kaum mukminin akan melihat betisnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana bentuk betis Allah. Kewajiban kita imani saja bahwa Allah punya betis. Ya, jangan dibayangkan Pak betisnya antum atau betisnya, jangan. Yang jelas tidak mungkin sama. Ya, antum bisa nggak membayangkan betisnya bidadari surga? Tidak bisa membayangkan. Antum bisa nggak membayangkan betisnya malaikat? Tidak bisa membayangkan. Kalau itu masih makhluk, gimana kita mau membayangkan? Ya, Allah Rabbul Alamin tidak mungkin terbayang. Dan jangan pernah disamakan dengan makhluk, Pak. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan apapun. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah orang-orang munafik akan melihat Allah? Sebagian ulama mengatakan melihat. Berdasarkan hadis ini. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah akan berfirman, hendaklah orang yang menyembah sesuatu di dunia mengikuti sesembahannya. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang ikut bulan, menyembah bulan ikut bulan, yang menyembah patung ikut patung. Tersisa kaum mukminin bersama orang-orang munafiknya. Sebutkan demikian, bersama orang-orang munafiknya. Kemudian Allah datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka. Lalu Allah mengatakan, "Aku Tuhan kalian." Apa kata mereka dalam ayat yang lain? "Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a." Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun. Ya. Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang dikenal oleh mereka. Baru mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang munafiknya nggak bisa sujud. Setiap kali mau sujud, punggungnya itu lurus lagi. Ya. Lalu kemudian orang munafik itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini akal Islam, hujjah sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang munafik juga melihat Allah di padang mahsyar saja, tapi tidak di surga. Karena orang munafik itu, ya, Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan apa? Kekafiran. Na'udzubillah. Iya. Hadis ini kita ambil faidah ya akhal Islam. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Oh, mereka nanti pada hari kiamat yang selamat, Pak, saat setiap orang mengikuti sesembahan mereka. Adapun orang yang mentauhidkan Allah, mereka ya nanti kelak akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan dalam hadis ini tentang orang yang mentauhidkan Allah apa, Pak? Orang yang mati di atas tauhid, walaupun masuk neraka, dia tidak akan kekal. Pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi ingat ya Pak ya, hal ini jangan sampai membuat kita ini meremehkan maksiat. Sebagian orang ketika mendengar hadis ini mikirnya gini, Pak, nanti juga saya masuk surga, yang penting saya nggak berbuat syirik. Paling saya di neraka 2 hari 3 hari lah. La haula wala quwata illa billah. 1 harinya di neraka sama dengan 40.000 tahun, gimana Mas? Iya. Mengerikan ya akal Islam. Ini yang salah faham kalau ada orang memahami demikian ya.